Engkaulah nafas, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu dalam perkaraku. Semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu semua perkaraku. Semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Salibmu telah mengerjakan, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Engkau hidup di dalam kami, Engkau tinggal dalam kami. Engkaulah keselamatan, Kau pengharapan, Kau sukacita, Kau keselamatan.
keselamatan bagi kami. Masuk dalam hadirat-Mu, waktu menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Tuhanku masuk dalam hadirat-Mu, waktu menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Saya katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan pujian. Kami datang
yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Oh, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up.
in the highest. Let our King believe. Let our King, let our King believe. Sekali lagi, let our King, let our King believe. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, aku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini. Kami tinggal dalam Engkau. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Menolong kami. Memimpin kami. Haleluya. Mari silakan Tuhan. Ajari lagi kami. Kami lapar dan haus akan Engkau. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Tuhan. Shalom semua. Sudah cukup jelaskah? Puji Tuhan. Haleluya. Jelas. Sudah jelas ya? Tadi suaranya kok bisa tiba-tiba kecil?
Belum minum teh mungkin. Internet saya yang itu tadi. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Semangat. Haleluya. Luar biasa kah? Tetap bersemangatkah? Level semangatnya bagaimana? Menurun, stagnasi, atau makin semangat? Selalu semangat. Haleluya. Bagaimana pagi ini? Makin semangat, kurang semangat, tambah semangat, Selalu bersemangat. lalu bersemangat. Walaupun kadang agak malas tepat semangat kalau udah ingat ketemu sama pacar. Gimana yang lain? Cek satu. Nggak kencang kok di sini. Mungkin tempatnya matian aja. Cek satu. Haleluya. Turun lagi kan? Full di sini malah. Cek satu dua. Haleluya. Sudah kencang? Udah. Udah ya? Mungkin di tempatnya matian kali. Yang lain bagaimana? Mak Yeye, gimana kabarnya? Ya? Kenapa? Oh, enggak. Enggak. Enggak bilang masih hidup. Enggak. Bagaimana? Aman? Yang di radio ada Pak Dedi, ada siapa lagi rame di radio? Ada 7. Sudah sangat nyaman mendengarkan saja. Baik, tidak apa-apa. Mbak Michelle bagaimana? Semangat. Nggak kedengaran suaranya. Mic-nya malah mati. Semangat. Oh, Semangat. Semangat. semangat, semangat, semangat. Gimana kabarnya Pak Dedi? Shalom Pak, puji Tuhan luar biasa. Biasa ya. Oke. Bu Rahel bagaimana kabarnya? Wah, suaranya Semangat Pak. semangat. Ini ada suara apa nih backsound-nya kemerosok di saya kedengaran sekali. Lain bagaimana? Suara dari masjid apa ya? Oh, kedengaran kan? Iya. Nggak tahu di yang teman lain kedengaran nggak, di saya jelas sekali backsound-nya. Di sini enggak? Tempat Pak Nansir kali enggak? Enggak, di tempat saya aman aja. Mungkin tempat Bu Rahel itu perlu dibacain dulu kayaknya. Dibacain apa? Haleluya gitu ya. Ayat. Enggak, karena yang kan di kedengaran yang sebelah, berarti Bu Rahel harus bacain ke sebelahnya gitu. Gitu ya. Kudu dirangkul ya. Harus melebar Biar nggak katanya, jangan berisik. meluas. Nah, amin. Baik, puji Tuhan. Nah, saudara, kita bahas lagi ya, dalam lagi tentang apa itu sebetulnya doa itu ya. Karena memang disinilah peran daripada
kita secara pribadi kita. Kita tahu kan Tuhan kan berinkarnasi dalam kita ya. Amin. Saudara sudah mengerti berinkarnasi itu kan menjelma. Gimana ya bahasanya lebih sederhananya itu gimana ya kira-kira? Menyatu ya. Menyatu. Oke. Ada lagi? Mungkin ini menurut pengalaman saudara lah, atau menurut pemahaman saudara selama kita bersekutu ini, menjelma itu apa? Bagaimana sih menurut pengalaman saudara? Kan ini kan harus bisa dijelaskan kan sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman kita gitu. Karena memang Tuhan itu harus dialami. Jadi selama ini memang ada kecenderungan begini ya, bahwa Tuhan itu roh. Jadi kita menantikan Allah itu kan roh katanya. Jadi kita menantikan dia. Kadang dalam penantian kita itu jadi kayak menantikan hal yang supranatural gitu. Makanya dikatakan menyembahnya dalam roh dan kebenaran gitu kan. Nah, jadi banyak orang berhenti di roh sehingga kebenaran itu kan adalah pengalaman nantinya. Jadi kebenaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Jadi kebenaran itu harus bisa dibuktikan lewat pengalaman kita. Ya. Jadi bukan mengawang-awang gitu. Jadi harus bisa membumi. Membumi maksudnya menjadi pengalaman kita gitu. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita bukan lagi sekedar membuat kita merinding gitu ya, atau gimana gitu dulu. Kan sekarang kan kita sudah jarang ya merasakan yang seperti itu kan. Tetapi saya tahu roh kita bersaksi bahwa kita merasakan Tuhan. Jadi perasaan ini lebih kuat daripada sekedar dia datang. Dulu kan di masa karismatik ya, atau di masa Pentakosta, orang kan mengandalkan manifestasi, yaitu bahasa roh gitu kan, lalu kadang gemetar, atau gimana gitu ya, dengan penglihatan-penglihatan, dengan karunia-karunia tertentu. Sehingga ketika seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan, maka orang itu mengalami sensasi. Enak gitu. Tapi kebanyakannya itu dagingnya yang tidak kuat. Daging ini bereaksi. Bereaksinya apa? Merasa dirinya lebih. Itulah daging. Sehingga perbedaannya dengan inkarnasi itu adalah Yesus yang dulu yang pernah menjadi manusia itu. Atau firman yang pernah menjadi manusia. Nah, seperti itulah prosesnya. Jadi membuat kita ini memang benar-benar tidak menjadikan hal yang supranatural itu sebagai sesuatu yang sangat tinggi.
tidak menganggap hal yang setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan lagi. Melainkan malah apa? Mengosongkan diri. Nah, disinilah tipuan daripada si jahat yang telah menghentikan langkah daripada orang-orang yang pernah mengalami hal-hal supranatural dari Tuhan. Sehingga ketika proses pengosongan diri ini terjadi dalam hidup seseorang, maka dagingnya ini berontak. Dia nggak mau dikosongkan. Yang mau adalah dia itu dipenuhi terus gitu. Di satu sisi itu betul, tetapi tidak betul seluruhnya. Karena kalau seandainya demikian, harusnya Tuhan terus memenuhi kita. Kalau seandainya jalannya itu, tentu Allah akan terus melimpahi kita dengan hidupnya, dengan rohnya, dengan apapun. Tapi pada kenyataannya, kita menemukan di dalam diri kita ada proses pengosongan. Jadi proses penjelmaan ini, saudara, bukanlah kita menjadi wah gitu. Karena kan prinsipnya harus di situ. Pikiran perasaan Kristus itu kan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi proses penjelmaan dia. Selama ini kan asumsi orang kenapa mengatakan yang di Cina itu sesat gitu, adalah karena anggapan orang, jadi orang itu jadi seperti jadi wah gitu. Padahal kedatangan Tuhan Yesus dulu, padahal kita menganggap dia terkutuk. Kan ayatnya bilang begitu kan. Dia tidak diinginkan orang. Nah, jadi proses penjelmaan atau inkarnasi bukanlah membuat kita jadi wah, karena itu bukan pikiran dan perasaan Kristus. Karena pikiran dan perasaan Kristus justru mengosongkan dirinya. Jadi saudara, ketika dia menjelma di dalam kita, maka sifat yang paling mencolok daripada Tuhan Yesus adalah berdoa. Gaya hidup yang paling menonjol daripada Tuhan harusnya yang kita lihat adalah berdoa. Berdoa secara pribadi. Belajar berdoa. Kalau kita lihat dari doa, kalau saudara coba kita pelajari ya. Tuhan Yesus ketika dia berdoa kepada Bapaknya di hadapan orang-orang banyak ketika membangkitkan Lazarus, dia sangat hati-hati dalam berdoanya. Dia mengatakan begini, aku mengatakan ini bukan karena, atau coba kita lihat ya, coba kita lihat, kita belajar bagaimana sih sebetulnya
doa yang tepat itu? Ya, kita lihat dulu dari mana itu, Lukas 11 ya? Lukas atau Yohanes? Enaknya lihat di mana? Lukas. Oh, bukan ya. Yohanes Yohanes aja ya. Yohanes pasal 11 ya. 11. Ayat berapa? Ayat 14 20. mati. Ayat 41. Ya. Lihat ini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini di hadapan orang banyak. Ya. Dia berdoa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi pada proses ini, saudara, di kata yang pertama itu, saudara, dia bilang, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi sebetulnya kalau saudara boleh bandingkan dengan pengalaman saudara, atau saya bandingkan dengan pengalaman saya. Pengalaman saya ketika mengatakan hal seperti ini adalah begini. Jadi ada hal yang tidak saya ketahui. Jadi Yesus posisinya pada waktu itu sebetulnya begini. Dalam setiap hal yang mau dia lakukan, dia itu benar-benar mengandalkan Bapaknya. Karena kan dia menjadi apa ya? Menjadi model nantinya, menjadi teladan nantinya. Oke, walaupun dia benar-benar Allah lah yang menjadikan itu, bukan dia. Jadi dia selalu menjaga dirinya ini memikirkan hal-hal yang sederhana saja. Ya. Jadi ketika dia mengatakan ini, saudara, dia menyatakan imannya di hadapan banyak orang. Demi apa, saudara? Tahukah saudara, Tuhan Yesus untuk hal yang sangat serius, dia tidak mengajak orang. Pernah dia membangkitkan siapa gitu ya. Dia hanya membawa siapa gitu. Enggak semua. Yang lain kadang disuruhnya keluar gitu. Demi dia tidak mendengarkan suara-suara negatif yang menurunkan mengalihkan perhatian dia daripada fokus kepada Bapa. Karena Yesus sudah belajar, dia sangat hati-hati karena kalau itu dari dirinya sendiri, makanya Bapaknya nggak berkenan. Kira-kira begitu. Jadi dia sudah dalam posisi kehati-hatian seperti itu. Makanya dia selalu berdoa tiap pagi. Jadi yang mau kita bahas sekarang adalah pentingnya berdoa. Tapi bagaimana berdoa? Apa itu doa yang benar? Karena selama ini kita sudah tahu. Bahkan kemarin kita belajar tentang doa adalah nafas. Ternyata walaupun sudah dikatakan seperti itu, kebanyakan di antara kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Lalu kita katakan, doa itu adalah nafas. Jangan-jangan kan apa yang kita ketahui hanya isapan jempol saja. Atau hanya idealisme saja.
Kan kalau kita katakan doa itu adalah nafas. Wah, itu kan sesuatu yang sangat utama sekali. Tetapi pada kenyataannya kita lebih banyak sibuk dengan dunia daripada berdoa. Nah, jadi saudara, dari pelajaran ke depan ini saudara, kita mau fokus dulu di sini saudara. Ada hal yang disoroti oleh Allah belakangan ini ketika saya merenungkan dia. Tentu saya katakan sama saudara bahwa kita tinggal di dalam dia. Kita tinggal di tahtanya, kita tinggal di atas. Tapi pada kenyataannya bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah tetap roh kita melekat? Kan akan terbukti kan? Dari damai sejahtera kita, dari sukacita kita, dari rasa lapar dan haus, dari sikap ketika orang lain bersikap terhadap kita. Karena kan terbukti semuanya. Ketika saudara berhadapan dengan orang yang pernah menjengkelkan saudara, atau ketika saudara melihat di jalanan, atau tetangga saudara, kan ada fluktuasi. Ada perubahan-perubahan, berubah-ubah gitu. Ketika kita mendengarkan suara yang marah-marah, itu kan terjadi perubahan. Padahal saudara, kita katanya tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti kalau kita merasakan goncangan-goncangan atau perubahan dalam hati kita, berarti kita masih tidak stabil tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti kadang-kadang kita masih di luar. Saya berharap saudara dengan pengalaman saudara setiap hari, karena kan ini sudah menuju kepada hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, saudara, di sini dikatakan engkau telah mendengarkan aku. Aku percaya, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi dia ngomongkan itu. Jadi pada waktu itu Yesus itu sedang mengungkapkan kepada orang lain, didengarkan oleh mereka. Nah, jadi saudara, ketika dia mengatakan ini, dia itu dari pernyataan dia berikutnya, saudara, dia bilang begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Berarti kan saudara, yang dikatakannya itu gak perlu aku katakan didengarkan oleh mereka. Tapi dari pernyataan dia bahwa engkau telah mendengarkan aku, itu adalah untuk menolong sekelilingnya ini mengerti bahwa dia tidak melakukannya dari dirinya sendiri. Karena saudara, Yesus tahu kelicikan hati manusia. Manusia itu gampang sekali, saudara,
mengkultuskan seseorang. Karena dari pengalaman Tuhan Yesus bersama dengan mereka, bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi dan semua rata-rata orang itu menganggap nenek moyang mereka seperti Abraham, Musa, Elia adalah orang-orang spesial. Atau bahasanya Paulus, manusia ilahi. Manusia supranatural. Jadi saudara, ketika dia mengatakan berulang-ulang, aku tidak bisa melakukan dari diriku sendiri. Jadi godaan daripada orang yang mengandalkan hal-hal supranatural adalah di sini. Makanya Yesus berdoa. Makanya saudara, selama belakangan ini saudara, kan kita melihat bagaimana seperti Tuhan menghakimi setiap para hamba Tuhan yang saudara dengar keluar dari mulut saya. Oke? Saudara, saya gelisah tentu dengan hal itu. Dalam arti, kalau terlalu banyak mengungkapkan hamba Tuhan ini begini, hamba Tuhan itu begitu, tentu diri saya secara pribadi kan bisa jadi cenderung bahwa saya lebih daripada mereka. Apalagi dia kadang-kadang dengan nada mungkin saudara lihat mungkin gimana ya? Pasti saudara bisa merasakannya, melihat. Apalagi saya. Nah, saudara, dari perenungan itulah, saudara, saya menemukan betapa pentingnya berdoa. Karena kalau sudah terlalu sering bicara seperti itu, di satu sisi bisa saya mengulangi kesalahan seperti Musa. Jadi oleh karena perkataan Musa, orang Israel itu menjadi tegar tengkuk. Itulah kesalahan yang fatal daripada Musa. Wah, dia menyesal sekali. Dengan kesalahan yang satu itu. Karena dialah yang kalau boleh kita katakan ya, tulisan-tulisannya menguasai kitab perjanjian lama kan. Dan tulisannya memang wah supranatural gitu. Cara dia menulis itu. Kalau yang orang-orang perjanjian baru masih boleh dikatakan apa namanya? Orang-orang berikutnya seperti Daud misalnya gitu. Itu kan masih banyak bersumber dari situ gitu. Jadi menerangkan kembali. Nah, saudara, karena pengenalan inilah dan dia mengetahui kondisinya, makanya selama 30 tahun itu, saudara, dia itu belajar. Jadi ketika dimunculkan oleh bapaknya, ditampilkan, itu benar-benar, saudara, dalam waktu yang singkat. Dia boleh mengatakan, sekarang permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes pasal 17 itu. Nah, jadi saudara,
Dari sini saudara, kita belajar bagaimana dikatakan. Karena orang banyak ini yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saudara, dari perkataan doa ini saudara, ada satu rahasia yang mesti kita tangkap supaya perjalanan kita ke dalam hatinya Allah makin terbuka lebar. Mata kita menjadi makin terang, telinga kita makin jelas, perasaan kita makin kuat, kaki kita makin kuat melangkah. Karena yang akan kita masuki ini adalah sesuatu hal yang bahkan orang-orang sebelum kita terus masih ingin mencapainya. Karena harapan bagi kita yang masih hidup sekarang ini dibandingkan dengan mereka, harapan kita masih lebih tinggi daripada mereka. Karena apa? Mereka sudah beristirahat. Sementara kita dari istirahat, tapi kita masih punya sesuatu yang akan disempurnakan. Dan tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Saudara, ketika Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Artinya, kerajaan sorga turun di bumi. Artinya, Allah turun ke bumi. Allah meninggalkan tahtanya, turun ke bumi. Berarti, pusat pekerjaan Allah sekarang ada di mana? Ada di bumi. Walaupun semua diatur, jadi ada sidang ilahi di sana. Namun pusat pekerjaannya adalah di bumi. Artinya apa? Kita yang masih punya tubuh materi ini lebih penting daripada mereka yang sudah beristirahat di dalam dia. Karena apa? Karena walaupun kita tahu bahwa pekerjaannya sudah selesai, itu adalah secara hukum atau secara ketetapan yang sudah ditetapkan. Jadi sudah ditetapkan ini modelnya, ini keadaannya nanti, sudah ditetapkan sejak awal. Oke, sudah ditetapkan ini sejak awal. Tetapi pada pengalamannya adalah ketika sekarang. Kan sekarang kan kita belum melihat benar-benar bahwa iblis itu telah ditundukkan kan? Bahwa Babel itu sudah benar-benar runtuh kan? Kita masih melihat proses kan? Namun sudah ditetapkan sejak awal. Walaupun hal ini yang sudah ditetapkan sejak awal ini memang tidak bisa berubah lagi, namun pada kenyataannya dalam perjalanan untuk ini persis seperti yang ada di sini, ini kan butuh waktu. Yang namanya waktunya adalah waktu kronos. Waktunya manusia. Waktu Tuhan itu, saudara, itu bisa begini.
Karena dia itu ada alfa dan omega. Itu sembarang aja, bisa semua dihidupkan. Artinya begini. Orang yang menyembah di yang lama, misalnya menyembah Yahweh, atau orang agama lain menyembah, mereka bisa merasakan Tuhan juga. Karena kan alfa, Allah yang awal. Jadi ketika orang Israel sekarang masih melakukan menyembah Yahweh, mereka masih punya. Namun mereka tidak tahu bagaimana Allah bisa melepaskan mereka. Mereka harus terus menjaga dirinya, disiplin, berpuasa. Itu akan capek sendiri gitu loh. Hanya karena mereka tidak percaya kepada pekerjaan yang sudah Allah kerjakan melalui Tuhan Yesus. Nah, orang yang sudah menerima kasih karunia pun mereka kan bolak-balik di situ. Itu kelihatan dari doa mereka. Hentikanlah COVID ini misalnya. Masa Tuhan, kita pasti percaya Tuhan Yesus, yang ada dalam kita itu lebih luar biasa. Mereka terus menguatkan iman mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka melihat galau gitu loh. Karena apa? Karena mereka tidak mau mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Jadi dari doanya, dari doa kita akan ketahuan siapa kita. Dari apa yang kita ucapkan, makanya saudara Tuhan sangat hati-hati di sini. Saya nggak tahu saudara bisa melihat yang saya lihat di ayat ini. Saudara, saya berkata bahwa Tuhan berinkarnasi di dalam kita. Apakah Tuhan yang berinkarnasi di dalam saya berbeda dengan Tuhan yang berinkarnasi di dalam saudara? Tentu tidak. Amin, saudara. Tentu sama. Cuman masalahnya, kenapa sepertinya berbeda? Kenapa saya berani mengucapkan hal-hal yang tidak lazim diucapkan? Itu tentu karena apa? Ada hal-hal yang saya kerjakan selama ini itu berkenan di hatinya. Mari kita lihat ayatnya saudara. Matius pasal 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6. Ada di sana yang bisa baca anak-anak? Oh, ada Esther di sana. Ayo baca Esther. Mana Esther? Oh, mana? Berarti anak-anak yang di sini. Oh, si Yabes. Oh, sudah. Coba Esther. Ini Esther atau Tia sih? Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Oke, baik. Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah. Kalau yang di atas ini kan coba lihat itu, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya
dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Apa upahnya? Apa upah mereka? Apa upahnya? Apa upahnya loh? Yang pertama ini. Bagian dari manusia. Iya, itu dong. Pujian dari manusia. Itu upahnya. Jadi banyak orang melakukan, wah supaya dilihat orang kan. Melakukan doa bersama, doa ini, hancurkan itu. Wow. Nah, tapi doa yang benar itu adalah lakukan di tempat yang tersembunyi. Kalau saudara kerja di PT, saudara bisa nggak masuk kamar, mengunci kamar? Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, siapa yang bilang bisa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Siapa yang bilang tidak bisa? Angkat tangan. 1, belum ada? Ditanya itu jawab iya atau tidak. Jangan abu-abu. Iya atau tidak. Jadi nggak ada yang abu-abu ya. Jangan biasakan abu-abu. Kalau tidak, bilang tidak. Supaya kita belajar gitu loh. Haleluya. Siapa bilang tidak? Saya habis. Siapa lagi? Mbak Michelle. Oke, saya jawab ya. Secara fisik memang tidak bisa. Tapi kan Allah itu roh. Berarti secara roh bisa. Dan harusnya memang bisa. Itulah yang kita lakukan. Karena walaupun kita masuk kamar, kita kunci pintu kita, belum tentu kita bisa masuk ke tempat yang tersembunyi. Karena ceritanya begini. Karena kalau seandainya semua orang, pastilah di tengah keadaan ini kan orang masukkan ke kamarnya kan, pasti dong. Kan mereka kan mengucapkan di sosial media selama ini kan, wah tentang ayat-ayat, masuklah, bersembunyilah barang sesaat, katanya kan, ada ayat itu kan. Ingat nggak waktu awal-awal munculnya wabah ini? Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka mendapatkan? Pasti dong, saya yakin saudara. Setiap orang pasti masuk ke dalam kamarnya. Saya yakin. Tetapi respon yang sedang kan akan kelihatan dari khotbah mereka, dari apa yang mereka sampaikan, hamba-hamba Tuhan yang besar. Saudara akan lihat, akan kelihatan bahwa mereka di yang kedua atau di yang pertama. Mereka mendapatkan pujian dari manusia atau Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekarang saya mau tanya. Apa yang dibalaskan
oleh Tuhan kepada orang ini. Yang kedua ini. Jadi kita anggap tipenya cuma dua. Satu yang melakukan yang kelihatan, karena yang ini pun di tempat tersembunyi pun, di tempat yang tidak dilihat orang pun, bisa melakukan seperti yang pertama. Walaupun dia masuk ke kamarnya, karena apa yang kita ucapkan menunjukkan bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Posisi kita ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Oke, bisa ya, di PT juga ada. Tapi kan namanya di PT itu kan namanya kerja. Itu kan sudah harus misalnya diplot gitu kan, kerja sekian. Nah, makanya dulu kan ada namanya mesbah, apa namanya itu, kubu doa gitu kan di PT-PT gitu kan. Jadi walaupun nggak ada yang berdoa, ada disediakan tempat untuk berdoa. Ya dulu, memang nggak semua ya. Namun yang sedang mau kita pelajari sekarang ini adalah gini. Orang dengan menyediakan, jadi yang kita katakan sekarang kan dengan menara doa, dengan adanya doa tanpa henti, harusnya mereka lebih punya jawaban dong. Oh, setiap hari berdoa 7 hari seminggu, 24 jam satu hari. Tak pernah kosong. Tapi apakah mereka punya jawaban? Kembali ke pertanyaan berikutnya. Apakah yang akan dibalaskan? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya kasih kesempatan kepada saudara, cari di dalam Alkitab. Coba ingat-ingat, siapa kira-kira tokoh di Perjanjian Baru yang melakukan ini dan dia mendapatkan upahnya. Ayo. Coba ingat-ingat. Supaya saudara mengerti apa sebetulnya. Ayo. Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3. Hana. Ya. Hana. Oh. Ketika dia, apa dia lakukan? Akan berdoa dengan suara komat kami. Oh, itu kan perjanjian lama. Saya pikir itu udah benar. Yang di perjanjian baru loh. Ayo. Saya sudah mau katakan benar tadi. Cuman ketika dia bilang komat kamit itu, saya teringat itu perjanjian lama. Hana, Ya. keselamatan yang daripada engkau. Oke, Hana yang di perjanjian baru ya. Ya. Itu tadi maksudnya. Saya mau bilang benar gitu kan. Oke, ya. Oke, yang lain lagi selain Hana siapa lagi? Ayo. Ya. Siapa? Yohanes. Yohanes. Waktu kapan ceritanya itu? Itu penglihatan loh. Ya. Itu Petrus kan. Yang jelas mendapatkan upahnya waktu itu.
Wanita pendarahan, Pak. Oh, wanita pendarahan itu kan Kan dalam hatinya, Pak. Asal kujamah saja. oke, baik. Asal hujamah saja. Terus Baik. Ya, dia Petrus masuknya waktu di penjara. ke tempat yang paling dalam. Nah, upahnya itu berarti bagi dia kan kesembuhan ya. Oke, baik. Yang lain? Petrus Waktu di penjara. penjara. Dia dikeluarkan dengan cara yang Tuhan itu yang melepaskan semua belenggu-belenggu. Dia dijagain demikian rupa, Langsung. Nah, tapi dia bisa keluar. oke, baik. Dia melakukan di tempat yang tersembunyi, tetapi dia terpaksa di tempat yang tersembunyi, gitu kan? Kalau ini kan bukan terpaksa ya, karena ini adalah satu anjuran gitu kan. Kalau kamu ingin berdoa, kalau kamu berdoa, masuklah. Dia akan membalaskan. Nah, untuk kita mengerti, kira-kira begini. Kira-kira kan kita sekarang sudah belajar ya, bahwa ternyata kan bukan kesembuhan, bukan mujizat, bukan lewat dari masalah yang kita sedang ini. Kan bukan itu sebetulnya yang paling kita butuhkan kan? Iya enggak? Selama ini kan pikiran orang kan membalasnya, kan hal-hal yang akan kita butuhkan. Tapi seringnya akan kita butuhkan untuk, misalnya kita punya masalah ini, seperti wanita pendarahan. Ya kan? Tetapi untuk hal yang, kan Bapamu yang tersembunyi itu loh. Sekarang Tuhan Matius 6 ayat 3 dan 4 itu Pak, memberi sedekah dengan cara tersembunyi, Bapak melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Oke. Matius 6 ayat 3 dan 4. Sudah topiknya sudah lain kan, itu kan memberi sedekah. Sekarang kita ini kan berdoa. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah pastilah. Kalau Tuhan Yesus kan sudah pasti. Cuma ceritanya kan yang di dalam kita juga Tuhan Yesus gitu kan. Haleluya. Simeon, Pak. Ya, Simeon. Stefanus. Ini langsung loh langsung dipuji oleh Tuhan. Ayo. Simeon, Pak. Langsung. Ayo. Simeon. Siapa? Gideon. Perwira. Simeon. Iyalah. Tapi kan waktu itu Tuhan Yesus masih bayi gitu kan. Kepala perwira. Dia nggak melakukan di tempat tersembunyi. Zakheus, Pak. Sakeus dia naik ke atas pohon. Dia hanya pendek aja kan. Cuman dia pengen juga supaya dilihat oleh Tuhan gitu kan. Ini saudara tersembunyi. Siapa? 1, 2, 3. Habis waktunya. Nathanael. Ingat kisahnya? Ingat? Aku telah melihat engkau. Maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari situ.
Saudara, orang Israel pada waktu itu, saudara, orang-orang yang menantikan kedatangan Mesias itu, mereka itu benar-benar menantikan Tuhan. Semua murid itu ternyata adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di tempat tersembunyilah. Jadi dari kualitas doa kita. Jadi tingkat di mana kita sekarang berada. Ditentukan dari apa yang kita ucapkan. Sekalipun di tempat yang tersembunyi, kita melakukan itu, saudara, dari doa kita. Disitulah kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan dalam arti begini. Kan harusnya kan kita orang perjanjian baru, harusnya kan kita tidak memikirkan lagi masalah finansial, masalah kesembuhan, masalah apapun, harusnya begitu tidak. Tidak begitu lagi. Makanya Paulus ketika dia berdoa untuk salah satu timnya yang sakit itu, dia nggak bisa lagi mendoakannya. Dia bilang begini, oleh karena Tuhan mengasihi saya, makanya Tuhan sembuhkan dia, supaya penderitaan saya tidak makin bertambah gitu. Jadi dia tidak lagi mengandalkan. Jadi pada posisi itu, saudara, itu Paulus seperti mengalami kuasa, mujizat, iman, karunia menyembuhkan, itu seperti diambil dari dia. Apakah saudara merasakan hal itu hari-hari ini? Atau apakah saudara masih top chair gitu? Mendoakan orang, cuci dengan air hidup, atau menginjili orang mati, atau menyatakan dengan iman, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang baru dalam Tuhan, kuasa itu bisa keluar lagi. Tapi bukan seperti yang dulu lagi ketika pertama kita diperkenalkan kuasa itu. Diperkenalkan karunia itu. Jadi saudara, ada tahapan. Makanya saudara, kenapa Tuhan Yesus tadi berkata begitu? Kenapa dia berkata bahwa aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi kan dia omongkan itu di hadapan orang lain. Oke? Dia omongkan itu di hadapan orang lain. Tapi dia bilang begini, karena dia harus menjaga kekudusan Bapaknya. Dia bilang, aku mengucapkan itu. Kedengaran sama mereka ini. Jadi saudara, walaupun di tengah keramaian, dia masuk ke tempat yang tersembunyi di dalam Allah. Ketika saya mengucapkan kepada saudara begini, saudara, bisa kita mengalami begini. Saya bisa mengalami ketika saya bicara dengan saudara, sambil menantikan ini saya nggak tahu gimana menjelaskannya sama saudara. Itu diri saya seperti ada yang lain dalam diri saya. Yang ngucap ini kan ngomong kan. Pastikan Tuhan ngomong, pakai lewat sebentar melalui pikiran saya. Lalu di dalam pikiran saya ini kan ada hikmat yang pernah ada. Supaya dia bisa ngomong, pastilah saya harus bisa menerjemahkan. Saya harus seperti seorang penerjemah. Oke? Tapi seorang penerjemah yang baik adalah dia harus benar-benar menyampaikan apa yang dia bilang. Supaya apa yang maksudnya dia itu kesampaian. Oke? Tetapi kan manusia saya masih ada di situ. Saudara lihat sini, perhatikan sini. Lihat ya. Lalu, kan saya ini penerjemah ceritanya.
Oke? Dia ngomong. Tetapi kan saya si penerjemah ini kan tetap ada kan? Saya mesti mengerti bahasanya Tuhan. Kalau penerjemah secara biasa, saya harus mengerti misalnya kalau pengkhotbahnya itu orang Jepang, saya harus mengerti bahasa Jepang. Supaya saya lebih paham apa itu. Kan kadang-kadang kan ada istilah bahasa-bahasa dalam satu bangsa tertentu, bahasa Proken namanya kan. Nah, harus tahu bahasa pasar. Atau kadang-kadang ada idiom-idiom gitu. Makanya orang perlu kalau dia misalnya mau lebih baik lagi, dia harus belajar namanya sastra. Sastra Inggris, sastra Jerman. Jadi ada kira-kira seperti itu. Supaya bisa menjelaskan, ngerti maksudnya. Kalau enggak, saudara akan lucu, saudara. Ada istilah-istilah di dalam bahasa tertentu yang apa namanya kalau diterjemahkan itu keluar dari konteksnya. Ya. Nah, jadi harus terbiasa. Apalagi kalau seseorang ini misalnya kalau seorang pengkhotbah itu sering misalnya datang ke satu kota gitu ya, maka dia akan mencari orang yang sudah pernah menerjemahkan dia. Dia akan tahu. Jadi kalau misalnya berganti-gantian gitu, dia akan tahu ini lebih tepat. Jadi dia akan misalnya datang ke suatu kota itu, dia akan cari, saya mau diterjemahkan sama yang ini. Karena bisa tahu. Itu namanya apa itu ya? Bisa apa namanya? Kalau bahasa kimia apa itu? Dapat chemistry-nya gitu loh. Ya? Oke. Nah, waktu seorang penerjemah dia menerjemahkan, itu benar-benar itu pada waktu itu dia dikuasai oleh si pembicara. Ini nggak boleh, kamu mesti fokus nih. Pokoknya kamu jangan sempat mikir kira-kira begitu. Tetapi kan tetap si penerjemah ini kan ada ya pribadinya ya. Amin. Kira-kira seperti inilah ketika saya sedang menyampaikan kepada saudara. Saudara, Tuhan yang bicara. Oke, Tuhan yang bicara, Tuhan yang menjelma, Tuhan yang berinkarnasi. Sementara saya itu yang mengucapkan mulut saya. Berarti pribadi saya tetap ada di situ. Oke? Saudara, ketika dia itu menemukan diri saya, chemistry dengan dia, maka di waktu-waktu yang akan datang, dia kasih kesempatan terus kepada saya untuk dia itu boleh menjadi apa namanya mulutnya dia. Oh, saya mengucapkan ini saudara, nggak tahu terlalu tinggi kah bahasa saya. Saya mau saudara masuk nih supaya saudara ngerti nangkap apa sebetulnya yang tersembunyi ini. Karena saudara sekarang kan orang goncang. Kita sedang peralihan nih sekarang. Benar-benar berubah, saudara. Kalau saudara nggak melakukan tempat yang tersembunyi ini, kalau saudara nggak mengerti apa yang didoakan Tuhan Yesus tadi itu, saudara. Bagaimana sikap dia waktu itu? Hal yang tersembunyi dari Bapa. Mustahil kita dapatkan. Karena saudara, kita ini sedang melewati bersama-sama. Semua orang katanya menyembah Tuhan. Tetapi kenapa kita berbeda? Kenapa berani kita mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali? Saudara pikir itu mudah? Mana mudah itu, saudara? Kita akan sangat hati-hati ngomong kepada orang, Tuhan sudah datang. Karena bagi mereka akan dibilang sesat. Namun kalau kita tidak berani memegang itu, lalu mulai bicarakan kepada orang, tentu kita tidak akan mendapatkan rahasia-rahasia yang lebih dalam dari tempat yang tersembunyi itu. Karena kan semua orang merasa menyembah Bapa kok. Dia Bapaknya kok. Tapi kenapa mereka tidak mengetahui rencana tersembunyinya Tuhan?
Kenapa Tuhan ketika mau menghukum Sodom dan Gomora, kenapa dia harus ngomong dulu kepada Abraham? Kenapa? Karena Abraham spesial. Kenapa Abraham spesial? Dia punya waktu merenungkan Tuhan. Perjalanan hidupnya ketika dia sudah melewati yang namanya berkat. Kita tahu ketika dia mendapatkan berkat itu karena dia melakukan sesuatu. Itu baru yang di atas tadi. Ada hal-hal yang dia lakukan. Niat hatinya dia ketahui. Sehingga saudara, walaupun dia berdosa ketika dia berbohong tentang istrinya, dia dilindungi sama Tuhan. Ketika dia mengatakan begini, ketika dia melihat segala sesuatunya dia sudah dia capai, kekayaan. Lalu dia merenung begini, kemana nanti semua ini? Masakan hambaku akan mewarisi. Langsung, saudara. Tidak. Tuhan bilang langsung. Saudara, kualitas kita yang sekarang itu nggak bisa dibohongin lagi, saudara. Saudara ketika melihat seorang pengkhotbah, seorang pendeta, apapun yang mereka ucapkan nampaknya wow. Tapi saudara akan tahu di mana mereka. Kalau saudara sering melakukan masuk ke tempat yang tersembunyi. Sekali lagi saya katakan, dimanapun kita boleh melakukan di tempat yang tersembunyi. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Di pusat keramaian. Bayangkan saudara, dia ngomong sama orang lain. Tetapi sepertinya roh yang di dalam dia. Itu ngomong ke sana. Jadi waktu dia bicara seperti itu saudara, waktu Yesus bicara seperti itu, langsung dia tahu dalam hatinya begini. Kenapa kamu mengucapkan seperti itu? Jadi ada hal saudara yang tidak kelihatan. Yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah namanya pribadi kita. Jadi ketika bicara ini saudara, ada di dalam kita yang tersembunyi sedang bersekutu dengan Bapa yang tersembunyi. Saudara, saya berulang kali mungkin mengatakan kepada saudara, kenapa masalah kekhawatiran dulu selalu Tuhan katakan, sampai kapan kamu terus begini? Kenapa ketika saya pengen sembuh dari sakit yang berkepanjangan? Kenapa Tuhan bilang? Kenapa saya bilang sama Tuhan? Tuhan, apa sih untungnya bagimu? Dulu saya nggak mengerti. Tapi sekarang baru saya mengerti ada untungnya. Untungnya adalah bagi saya. Disitulah saya belajar mengenal Bapa yang tersembunyi. Masa-masa sukar kita sebetulnya adalah masa untuk berjumpa dengan Bapa yang tersembunyi ini. Masa-masa sukar ini harusnya menjadi sarana bagi orang percaya berjumpa dengan Allah yang tersembunyi. Tapi mereka sudah melakukan segala sesuatu untuk mendapat upah mereka. Mereka sudah mendapatkan upahnya apa? Pujian dari manusia. Itulah yang terjadi. Apalagi dengan sekarang, saudara. Dengan memposting segala sesuatu di sosial media. Tujuannya kan dapat like ya.
Pernahkah saudara bertanya sebelum saudara melakukan posting sesuatu? Pernahkah saudara nanya, aku harus ketik ini enggak ya? Ketika seseorang meninggal, ini kan makin banyak lagi orang meninggal ini kan? Iya, bergantian. Pernahkah saudara mulai bertanya, apa yang akan saya ketik? Saya ketik enggak ini ya? Waduh, ketika ada orang yang minta saudara doakan, apakah saudara berdoa sebelum mendoakan orang itu? Saudara, ada hal jebakan-jebakan si jahat yang membuat kita selalu berputar-putar di padang gurun kita. Makanya dikatakan saudara, perempuan yang melahirkan itu dibawa ke padang gurun katanya kan? Tetapi anak itu dirampas. Terus dirampas. Sehingga banyak orang menerjemahkan itu terangkat. Kenapa mereka tidak menemukan pengertian seperti yang kita alami sekarang? Bahwa kita sudah terangkat. Karena mereka tak jumpa dengan Bapa yang tersembunyi. Semua, kebanyakan, pelayanan orang supaya dilihat oleh orang lain. Dengan apa? Dengan memunculkan. Ini loh pelayanan kamu. Padahal sekarang kalau jujur-jujuran, saudara, semua kan sudah diruntuh. Hari Minggu ini, saudara, saya tidak tahu kita lagi nunggu ini ya. Apakah kita ibadah ini ya, karena Batam termasuk. Kalau di Jawa kan sudah, kayaknya sudah keputusan sudah ini ya, tidak bisa ibadah ya. Kayaknya di Jawa di ini. Tapi kota-kota yang lain sudah. Sibolga saja sudah. Sepertinya hari Minggu kita online. Kalau enggak kita buat seperti ini saja. Nah, saudara, untuk segala yang kita lakukan, kita masuk ke tempat yang tersembunyi. Hari ini kita belajar apa sebetulnya yang perlu kita doakan. Saudara, memang tujuan Allah ingin menyempurnakan kita. Tetapi Dia tidak sembarang menyempurnakan kita. Kita harus benar-benar sadar apakah kita mau disempurnakan. Kalau tidak, Dia belum bekerja untuk menyempurnakan kita. Apa yang akan dibalaskan kepada kita menurut saudara? Apa? Tentu kesempurnaannya Dia. Amin, saudara? Karena kalau dibalaskan sekedar upah, kesembuhan, berarti kan kita nggak mengerti bahwa Tuhanlah kesembuhan kita. Tuhanlah kekayaan kita. Tuhanlah segalanya bagi kita. Di tengah keadaan yang sekarang, Allah lah
menjadi jaminan yang pasti. Karena semuanya digoncang. Bukan hanya bumi saja, langit juga digoncang. Artinya apa? Kita yang ada di langit, kalau kan kita dibawa juga kan ke tatanya kan, berarti kan kita di langit. Digoncang semuanya. Sekali lagi katanya, aku akan menggoncang. Bayangan orang kan gempa bumi. Itu bayangan orang. Sehingga saudara, sekarang kan manusia kan membuat bagaimana caranya gedung tahan gempa, tahan tsunami. Sudah buat saudara. Film 212 itu, 2012 ya. Bagaimana kapal selamnya itu. Wow, ketika terjadi goncangan bisa selamat masuk ke dunia yang baru. Dengan penemuan-penemuan sekarang teknologi kan tujuannya ke situ kan. Ingin menyelamatkan diri. Tahukah saudara, para penemu virus itu, mereka yang sudah bekerja di sana, mereka itu diam-diam mengetahui, tapi mereka tidak publikasikan. Jadi yang ngomong di luar itu kayak apa? Orang tidak mengerti, tapi ngomong. Tapi mereka yang menemukan misteri virus itu, bahwa itu Allah, belajar tunduk kepada Tuhan. Dari situ mereka akan belajar. Mereka akan buang semua disiplin ilmu mereka. Karena ternyata, saudara, ketika mereka mau coba menangkal, ternyata yang terjadi adalah bermutasi makin menggila. Saudara. Tadinya katanya anak-anak tidak perlu, sekarang anak-anak di bawah 10 tahun. Itu bukan isapan jempol. Sehingga saking mereka ingin menyelamatkan diri, ingin menyelamatkan bangsa ini. Mereka akan melakukan apa saja, bahkan yang paling tidak masuk akal pun akan mereka lakukan. Sembari mereka yang cari untung, itu mereka udah nggak ini lagi, saudara, nggak ada malunya lagi, saudara. Lihat berita-berita yang terjadi. Bagaimana yang masuk yang mau pulang ke Indonesia sulitnya minta ampun. Sudah jelas bawa surat negatif, itu masih diperiksa, apalagi dia punya uang banyak. Ngeri memang. Baik seperti yang saya katakan kemarin. Dengan peraturan yang ada, masa sih nggak bisa lihat lagi hati nurani? Masa nggak punya hati nurani lagi? Dari muka orang kita bisa tahu dia penipu atau tidak. Emang kalau dia penipu, kenapa? Akan ketahuan kok. Tapi sudah nggak lihat karena peraturan. Sudah nggak ada akal sehat. Yang lain, yang mengatasnamakan Tuhan juga, yang dia mewakili Tuhan juga harus cara bicaranya pun sama dengan orang dunia. Tak punya hati nurani. Saudara, bangsa kita ini sudah cukup menderita. Apalagi dengan peraturan yang baru sekarang, mall itu bukanya jam 5. Jam 5 saja batasnya. Tutupnya. Jam 5 sore. Bukankah saudara prime time-nya itu di atas itu? Apalagi kalau seperti di Batam. Wah, saya boleh merasakan saudara teriakan mereka. Itulah yang dikatakan di kitab Wahyu. Para pedagang itu menangis. Pedagang kain sutra. Itu di zaman dulu, saudara. Nggak mungkin dibilang sekarang.
Mall-mall gitu kan. Semua mereka jual kan di sana. Menangis, saudara. Supir angkot, taksi online, apa saja semua menangis, saudara. Di satu sisi, orang yang kena, mereka bilang, kalian ya kalau ada yang kalian bilang nggak nyata si COVID itu, coba kalian di posisi kami. Mereka bilang seperti itu. Ada yang posting lagi, kalian enak masih bisa merasakan matahari. Kalau saya ini, yang sudah diisolasi ini, yang nggak bisa merasakan matahari katanya. Pengen rasanya. Saya taruh kepala saya di atas, persis di atas matahari. Supaya mati semua virus dalam tubuh. Bayangkan semua kepentingan. Semua orang berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi yang nggak makan. Iya, kamu masih punya uang banyak. Kamu punya stok. Kami. Nah, mereka bilang seperti itu kan. Saudara, mari masuk ke tempat yang tersembunyi. Di dalam doa inilah kita ngerti apa yang akan dibalaskan kepada kita. Baik, sudah lewat 13, saudara. Panjangan. Ya, saudara, sampai ketemu besok ya, di waktu yang sama. Kalau boleh saudara datang lebih pagi supaya ada ini ya. Kita coba buat mungkin ini ya cerita-cerita gitu ya, supaya ngerti ini. Supaya ngerti apa sih sebetulnya. Ada banyak sekali saudara yang dia mau bicara sama kita. Walaupun kita berpikir rasanya sudah kita ketemu semua, percayalah saudara. Ada banyak sekali. Inilah yang akan dibalaskan kepada saudara. Masuklah ke tempat tersembunyi saudara. Dimanapun saudara berada. Memang saudara di mana saja. Tapi benar-benar seperti masuk ke tempat yang tersembunyi itu memang ada. Ya, benar-benar masuk, saudara kunci pintu itu memang benar ada. Tetapi untuk benar-benar masuk ke dalam, itu hal yang lain lagi. Oke? Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik menyingkapkan banyak hal kepada kami. Kami bersyukur Engkau menunjukkan hal-hal yang rahasia bagi kami. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa. Biarlah kiranya hati kami tetap Engkau temukan. Berkenan di hadapan-Mu. Buatlah kami menjadi lapar dan haus akan Engkau. Biarlah Engkau menjadi perisai bagi kami. Yang melindungi kami dari segala hal-hal yang terjadi di luar kami. Tuhan, kami percaya kalau Engkau memilih kami, Engkau sanggup melakukan apa yang sudah Engkau rancangkan. Ajari kami Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh memiliki pengalaman yang nyata tentang kehadiran-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sampai ketemu besok.